Serangan memilukan menggema dari mulut Bairong, mengguncang langit dan bumi saat Bairong Swan tewas. Mata lelaki tua itu yang awalnya keruh, kini memerah pekat oleh amarah dan duka. Ia tidak lagi peduli dengan serangan dahsyat yang membardir tubuhnya. Ia hanya ingin membalas dendam. Bai Seng, Bai Mei, hentikan anak itu. Sekalipun aku mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Suara parau penuh kebencian menggetarkan udara. Di bawah sana, dua ahli leluhur asal bintang 8 segera bergerak, melesat seperti kilat dan mengepung Xiaoyan serta Raja Utara. Ledakan keras meletus dari langit. Bairong yang masih terjebak dalam formasi api penyucian 8 arah meledakkan kekuatan dalam usahanya keluar. Formasi itu bahkan bergetar, bertanda bahaya yang semakin dekat. Xiaoyan mencemaskan situasi. Teknik gajah raksasa memang kuat, tapi hanya bisa ia gunakan sekali. Jika Bairong berhasil lepas, mereka semuanya tamat. Pandangannya berpindah cepat ke kedua anggota suku beringin api yang telah mulai pulih. Ia butuh bantuan mereka, sekarang atau tidak sama sekali. Sambil mengayunkan tangan, Xiaoyan memanggil penguasa Swan berat. Energi spiritual mengalir deras. Lelaki tua dari sekte lawan mengeluarkan senjatanya. Pertarungan pun pecah kembali. Kilatan cahaya dan ledakan udara memenuhi langit. Namun saat Xiaoyan fokus pada lawan di depannya, dari belakang datang serangan mematikan. Telapak tangan berubah menjadi bilah pedang menusuk ke punggungnya. Xiaoyan sudah menduganya. Dengan gesit ia bertahan, dan Raja Utara menyergap balik si penyerang. Pertukaran serangan berlangsung sengit. Salah satu leluhur asal terkena pukulan keras dan terluka. Tubuhnya bergetar oleh sambaran petir yang menjalar. Bai Seng, pekik Bai Mi wajahnya muram. Aku akan tahan Raja Utara. Kau habisi bocah itu sekarang. Bai Mi segera melesat, mengaktifkan kekuatan dao besarnya. Dinding batu tebal terbentuk mengelilinginya, menjadi perisai alami untuk menghadapi Xiaoyan yang kini sudah berada di sisi anggota suku beringin api. Jika kalian ingin hidup, dengarkan aku baik-baik, ucap Xiaoyan tajam. Kedua anggota suku itu terkejut. Apa yang bisa mereka lakukan melawan kekuatan sekelas Bai Mi? Namun sebelum sempat bertanya, mereka melihat Xiaoyan memuntahkan 5 bola api surgawi ke udara. Wajah Bai Mi langsung mengeras. Apa yang dia rencanakan? Pada saat ini bola-bola api melayang di udara, memancarkan suhu yang membuat langit bergetar. Xiaoyan yang sudah kelelahan memaksa diri untuk memisahkan satu lagi. Bola api ke-6 muncul. Api batu vulkanik, salah satu dari 20-an besar dalam daftar api surgawi. Xiaoyan langsung menyatukan ke-6 api itu di tangannya. Berhenti! Teriak Bai Mi panik. Ia mengendalikan dinding batu untuk menghalangi Xiaoyan, mempercepat langkahnya. Batu-batu muncul di bawah kakinya, mendorongnya lebih cepat. Jarak mereka menyempit, dan dalam sekejap ia tinggal satu langkah lagi dari Xiaoyan. Tangannya menghantam keras, membentuk dinding batu raksasa yang mengarah langsung ke tubuh Xiaoyan. Namun, tepat saat dinding itu hampir menghantam, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam menatap Bai Mi tanpa gentar. Dalam keheningan yang menusuk, telapak tangannya terbuka. Sebuah teratai api merah tua perlahan melayang ke depan. Keheningan menyelimuti dunia saat teratai api dilepaskan dari tangan Xiaoyan. Waktu seakan berhenti. Angin kuning membeku di udara, dan cahaya putih menyilaukan meledak dari inti bunga itu. Teratai Buddha api menyebar ke kelopaknya, melepaskan badai energi bercampur api yang padat dan mematikan. Kemanapun energi itu melintas, ruang retak, tanah meleleh, dan lava menyembur tinggi ke langit. Suara ledakan besar datang belakangan, menggelegar membelah langit. Di kejauhan, dua anggota suku beringin api buru-buru melindungi Raja Utara. Bai Seng yang tadinya mencoba menahan amukan serangan itu, terdorong mundur dengan kekuatan besar. Di sisi lain, Xiaoyan terpental menghantam dinding batu. Suara retakan batu dan semburan darah dari mulutnya menyatu dalam satu momen mengerikan. Tubuhnya meluncur ribuan kaki sebelum jatuh membentur tanah dengan keras. Saat cahaya putih lenyap, medan perang telah menjadi neraka. Lava mengalir liar, dan pemusnah putih itu masih berdiri, meski ia nyaris runtuh. Ia telah bertahan dari serangan habis-habisan itu, bukti betapa kuatnya leluhur asal bintang 8. Namun tubuhnya yang gemetar, dan darah tipis di hidungnya menunjukkan satu hal. Serangan itu telah melukainya dalam-dalam. Xiaoyan yang hanya dengan kekuatan leluhur asal bintang 4, memaksa lawan kelas 8 sampai ke batasnya. Setelah pertempuran demi pertempuran besar, berita ini bila tersebar akan mengguncang seluruh wilayah tengah. Bai Seng menatap Xiaoyan dari kejauhan. Tubuhnya gemetar hebat.
Ketakutan merayap di balik matanya. Ia sadar, pemuda berjubah hitam itu bukan lagi mangsa, tetapi predator. Pada saat ini tiba-tiba langit meledak. Formasi 8 arah api penyucian yang mengurung Bairong akhirnya pecah. Tubuhnya seperti bangkai hidup, kulitnya robek, wajah pucat seperti kematian, dan aura leluhur asal melemah drastis. Demi bebas, ia telah membakar fondasinya sendiri, mengorbankan kekuatannya. Raungan binatang lepas dari kerongkongannya saat ia melesat menuju Xiaoyan. Meski meridian tubuhnya remuk, energi spiritual tetap ia paksakan untuk mengalir. Dalam sekejap ia mendarat di depan Xiaoyan yang terbaring lemah. Namun sebelum ia bisa menghabisi sang pemuda, boom! Tanah di bawah Xiaoyan retak. Magma panas menyembur, menyeret tubuhnya masuk. Dalam hitungan detik, Xiaoyan, Raja Utara, dan 2 anggota suku beringin api menghilang di telan bumi. Bairong menjerit marah. Kesempatan membunuh yang telah ia pertaruhkan segalanya lenyap begitu saja. Siapa itu? Keluarlah! Raungnya, tapi hanya gema kemarahannya sendiri yang menjawab. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, dunia ini sunyi. Langit tak terlihat. Hanya dinding rusak dan tanah merah darah sejauh mata memandang. Xiaoyan duduk bersila. Nafasnya telah stabil berkat bantuan pil. Luka-luka mengering dan energi spiritualnya mulai pulih. Di saat yang sama 2 sosok mendekat. Seorang pria dan seorang wanita muda. Mereka membungkuk hormat. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidup kami. Xiaoyan hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia tahu, kalau bukan karena api batu vulkanik di dalam tubuh mereka, ia tak akan gegabah menantang ahli leluhur asal. Keputusan emosional itu hampir saja membunuhnya. Ia menghela nafas. Ia harus lebih bijak mulai sekarang. Namun saat ia merenung, tanah di sampingnya retak. Magma kembali menyembur. Aura panas muncul, namun kali ini bukan ancaman. Dari magma, muncul sosok lelaki tua berwajah merah yang memegang tongkat. Kedua anak muda itu langsung berseru gembira. Tetapi lelaki tua itu membentak mereka. Huoxing, kau berani membawa Xiaoxin keluar? Kultivasimu baru leluhur asal. Kalau bukan karena keberuntunganmu, kalian sudah mati. Huoxing dan Xiaoxin tunduk. Mereka adalah kakak beradik, keturunan terakhir suku beringin api. Lelaki tua itu menatap Xiaoyan setelah menegur mereka. Tatapan itu tajam, dalam, seakan menelanjangi segala rahasia dalam diri Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa membalas dengan tenang, meski hatinya diam-diam berdebar. Saat pertempuran telah usai, tapi badai yang lebih besar pasti akan segera datang. Saat tatapan lelaki tua itu bertemu dengan mata Xiaoyan, sebuah rasa tekanan misterius menyapu tubuhnya. Api surgawi dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergejolak, seolah ingin menyatu dengan sosok tua itu. Detik berikutnya, dia sadar lelaki tua berwajah merah di depannya bukan manusia biasa. Dia adalah wujud sejati dari api batu vulkanik. Roh api yang menghuni tubuh Huoxing dan Xiaoxin, anak muda. Suara lelaki tua itu lembut tapi berwibawa. Berkatmu, 2 anak itu masih hidup. Xiaoyan merendahkan tubuh dan menjawab dengan hormat. Senior terlalu memuji. Tanpa saya pun, mereka pasti akan selamat. Sang lelaki tua tertawa kecil. Kau sungguh rendah hati. Kemudian dia berbalik, melambaikan tangan untuk mengajak Xiaoyan mengikutinya. Kalau kau bisa merasakan siapa aku, maka tak perlu basa-basi lagi. Nama lelaki tua itu adalah Huoqing, penjaga terakhir dari suku beringin api. Ia menuntun Xiaoyan menuruni reruntuhan kuno yang suram, jantung dari tempat legendaris yang disebut reruntuhan beringin api. Saat mereka memasuki bagian terdalam, sebuah pemandangan mencengangkan terbentang di hadapan Xiaoyan. Lembah batu kapur, lembah misterius yang pernah disebut dalam peta pelelangan, gelap dan dingin, dikelilingi dinding pegunungan penuh bekas perang. Bangunan tua yang hancur, tulang-tulang berserakan, dan hawa pembunuh yang menggantung di udara seolah menyimpan kutukan yang belum hilang. Pada saat ini suara gemetar menggema, diikuti angin dingin yang menyapu lembah. Huoqing menghentakkan tongkatnya ke tanah, sebatang ranting beringin api yang masih utuh. Cahaya menyala, menciptakan jalan di tengah kegelapan. Mereka melangkah masuk. Sambil berjalan, Huoqing bercerita. Dulu, tempat ini adalah markas megah klan beringin api yang dibangun di bawah magma bumi. Tapi dalam satu perang besar yang tak bisa mereka menangkan, semuanya hancur. Klan dimusnahkan, pohon suci tercabut, dan yang tersisa hanya reruntuhan. Sekarang tempat ini diburu oleh para perampas yang mengira ada harta di dalamnya. Xiaoyan terdiam, dia merasa malu. Bahkan dirinya pun datang demi reruntuhan ini. Namun Huoqing hanya tertawa kecil. Sudahlah,
Sekarang tempat ini hanya tanah mati. Harta apa yang bisa tersisa? Tetapi kalimatnya menggantung. Pandangannya tertuju ke sebuah gunung tak jauh, tempat Huorong dan saudarinya dulu bersembunyi. Dahulu tempat ini adalah perlindungan sempurna. Bahkan leluhur asal biasa pun tak berani masuk. Tetapi sekarang, peta tempat ini sudah tersebar dan banyak kekuatan besar telah mengincarnya. Akhirnya mereka tiba di mulut gua besar yang dalam. Di dalamnya berdiri sebuah pohon beringin api raksasa. Dulu adalah pohon roh yang jadi pusat kekuatan suku. Sekarang, batangnya tercabut, cabangnya patah, dan bekas luka api menghitamkan kulit kayunya. Pohon itu telah mati. Wajah Huo-King diliputi kesedihan. Di sisinya, Huo-Xing dan Xiao-Xing memandang dengan hormat. Meski pohon itu tak lagi hidup, kebesaran dan kehormatan pada leluhur tetap hidup dalam hati mereka. Setelah menyuruh dua saudara itu bermeditasi di bawah pohon, Huo-King memanggil Xiaoyan ke sisi gua. Di akar pohon yang menggantung, keduanya duduk. Teman kecil, orang tua ini ingin memintamu suatu hal penting, ujar Huo-King pelan. Dia menatap dalam. Xiaoyan tersentak. Dia segera berdiri dan membungkuk. Senior terlalu sungkan. Jika aku bisa membantu, katakan saja. Aku akan lakukan yang terbaik. Huo-King menatapnya lama. Lalu ia menghela nafas. Aku tahu, alasan kamu menyelamatkan mereka karena kamu bisa merasakan api batu vulkanik di tubuh mereka. Tapi tetap saja, kamu telah menyelamatkan mereka. Dan kebaikan itu adalah hutang dari klan beringin api. Tanpa menunggu balasan, Huo-King mengetukkan tongkatnya ke udara. Riak energi tak terlihat menyebar. Di tempat jauh, di dataran api mengalir, ribuan cabang pohon beringin api tiba-tiba bergetar. Mereka tenggelam ke dalam magma, lalu muncul kembali dan membentuk sebuah gunung kecil di hadapan Xiaoyan. Sesuatu yang besar dan misterius akan segera terungkap. Dan pada saat itu, kisah lama klan beringin api akan mulai terbakar kembali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.